polisi Pak ya? Sejak kapan Bapak menjadi polisi? Polisi lulus SMA, daftar polisi berarti tahun 2003 2004. Maksudnya 2003, lulusnya tahun 2004. Lulusan SMK bisa nggak Pak jadi polisi? Bisa. Apa motivasi Bapak menjadi polisi? Motivasi untuk menjadi polisi pertama adalah untuk mencari kerja. Kedua adalah untuk mengembangkan jiwa sosial kita. Terus yang paling terpenting adalah bisa berbakti kepada nusa dan bangsa. Suka duka menjadi polisi Pak? Suka dukanya yang pertama kalau dukanya dulu ya. Iya Pak. Kalau dukanya banyak cacian, makian, udah pasti karena ada plus minus pada saat kamu menegakkan suatu hukum, itu pasti akan ada yang setuju dan ada yang tidak. Salah satu contoh misalnya kita menangkap satu kejahatan maling, pasti di satu sisi ada yang membenci kita dari pihak keluarganya lah atau dari dianya sendiri. Itu adalah salah satu plus minusnya. Kalau dukanya lagi pada saat jaga demo dilemparin batu apa segala macam, ya kita harus terima konsekuensinya. Terus kalau misalnya dibilang suka, ya suka karena banyak teman, banyak hal-hal yang baru kayak kalian gini, ketemu lagi, kita kan belum saling kenal kan. Nah itu dapat teman baru lagi, dapat saudara baru lagi gitu. Kapan Bapak apa yang Bapak lakukan apabila terjadi kemacetan? Kalau kemacetan itu kita sebagai polisi itu mengemban fungsi adalah melayani. Jadi memang kalau setiap ada kemacetan kita harus turun dan membantu. Apalagi kalau ada kecelakaan atau apa segala macam, itu kita wajib melakukan tindakan pertama. Itu kita harus tetap membantu. Apalagi setelah kita melakukan tindakan pertama, baru kita laporkan ke yang berwenang seperti lalu lintas atau segala macam. Itu baru kita berkoordinasi. Apa yang Bapak lakukan apabila ada yang terjadi kecelakaan Pak? Kecelakaan ya tetap memberikan pertolongan pertama, karena setiap polisi pasti dibekalin itu. Tetap kita melakukan tindakan pertama, walaupun toh nanti secara hukumnya akan diserahkan kepada lalu lintas. Hal menarik yang pernah terjadi saat Bapak mengatur lalu lintas. Gimana? Hal menarik yang pernah terjadi saat mengatur lalu lintas. Menarik? Ya. Hal yang paling menarik? Ya. Lalu lintas? Ya. Ya apa ya? Hal paling menarik? Oh ada. Mama-mama. Mama-mama itu sudah diatur. Iya, kadang kita suruh maju, dia malah stop, kita suruh stop, dia malah terbang. Kayak gitu-gitulah. Pokoknya paling menarik adalah seperti itu. Kalau di lalu lintas sendiri memang harus butuh ekstra kesabaran. Bapak saat ini kerja berapa jam ada? Kita di sini di Satuan Dinmas ini adalah ngikutin jam kantor, jadi masuknya jam 7, pulangnya jam 4 gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada kegiatan tambahan. Itu bisa kita pulang sampai malam, sore itu. Kegiatannya tergantung kegiatan sih sebenarnya. Kalau untuk ininya, untuk jam dinasnya adalah dari jam 7 sampai jam 4. Nah, ini tanyanya agak aneh kayak maaf ya Pak. Apa gaji jadi polisi cukup untuk kehidupan sehari-hari Pak? Cukup lah, gila aja loh. Polisi itu ada gajinya ya. Pertama gaji pokoknya, gaji pokoknya kita berapa ya beli ya? Gaji pokok, terus ada gaji tunjangan sekarang tuh. Belum lagi ada gaji 13. Cukup banget. Kalau kayak pangkat saya ini aja sudah sekitar 8 jutaan. 8 jutaan ya Pak? Ya, kalau yang baru lulus itu dia sudah langsung di angka 6 sama tunjangan-tunjangannya. Lulus sih ya Pak? Iya, lulus polisi itu gajinya sekitaran itu.
Makanya jadi polisi. Tapi kalau dibilang cukup. Apakah selain jadi polisi, apakah Bapak pernah bekerja di tempat lain? Aku pernah ngebengkel. Aku pernah kerja bengkel karena dulu waktu SMA aku mandiri, orang tuaku di Pontianak, jadi aku di sini sendirian. Untuk menambah uang sangu, aku kerja bengkel. Terus kerja apa lagi ya? Itu aja sih SMA itu. Nah, habis itu lulus, ngeliat polisi, kelihatannya enak nih. Masuk polisi. Bapak polisi dari kecil? Cita-cita ingin jadi band terkenal. SMA aku suka ngeband, terus mikir, akhirnya ada kakakku yang polisi. Nah, kakakku yang polisi itu yang menawarkan aku untuk jadi polisi. Akhirnya aku pikir mending nyoba deh, karena masa depan tidak bisa buat main-main kan, apalagi kita laki-laki, jadi kan harus ada pilihan. Jadi itu memang harus ada pilihan. Aku ngambil jalur untuk polisinya. Jadi harus berani mencoba, karena aku pikir sih band di Balikpapan, apalagi yang menuju kesuksesan sampai ranah nasional, sepertinya nggak ada ya band Balikpapan ya. Realistis dia pemikirnya. Bagaimana pendapat Bapak ketika pengendara yang selalu melanggar lalu lintas? Kalau pendapat saya sih sebenarnya itu adalah pelanggaran lalu lintas itu adalah sebuah kejahatan ya, itu karena merugikan orang lain. Itu menurut saya pribadi ya, karena rumus daripada kecelakaan adalah pelanggaran awalnya adalah pelanggaran. Nah, kalau misalnya dibilang ya Pak, dijengkel lah. jengkel ya. Nah, tapi kita di Binmas ini adalah pencegahan preventif. Nah, jadi kita terus memberitahukan, mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas. Minggu Bapak libur? Sabtu itu biasa di Binmas itu kegiatannya, ada kegiatan Saka Bayangkara, ada kegiatan pelatihan satpam ya gitu. Jadi kalau dibilang Sabtu Minggu libur ada, tapi kerja juga ada. Jadi tergantung kegiatannya dan tergantung daripada perintahnya. Biasanya di Sabtu itu ada juga demo, itu kita wajib turun walaupun libur, tapi tetap harus turun. Jadi itu kan gimana ya, ekstrakurikuler. Sabtu Minggu itu, walau ketentuannya adalah Sabtu Minggu, kalau di Binmas ini adalah libur untuk ketentuannya, tapi kita harus ready dan siap kalau memang dibutuhkan. Yang kecil kas? Siapa saja yang bertugas lain Bapak? Yang itu kan banyak di kantor ini. Kita ada 12 orang termasuk komandannya, Kasat Binmas. Jadi di sini dipimpin oleh kepala satuan, namanya Kompol Eko Ahmanto. Di bawahnya lagi ada kanit-kanitnya, unitnya. Terus di bawahnya lagi adalah kayak saya, ada 12. Menurut Bapak susah atau tidak untuk mengatur lalu lintas? Mengatur lalu lintas itu kayak kamu bermain bola. Semakin kamu sering main, maka kamu akan semakin terbiasa. Tapi sebelum kita diterjunkan ke lapangan, kita juga melalui pelatihan-pelatihan. Apakah Bapak pernah pindah dari tempat bekerja? Saya pindah itu awalnya saya di lalu lintas 10 tahun, di unit Laka 1 tahun, pindah lagi di Sabara
pindah lagi ke humas, terus pindah lagi ke Dinmas. Jadi kalau di kepolisian adalah ada namanya mutasi atau perubahan. Ini gunanya adalah untuk kemajuan daripada organisasi kepolisian itu sendiri. Gitu. Jadi kalau biasanya kalau misalnya kita terlalu lama di satu tempat akan jenuh. Nah, maka dilakukan rolling untuk ya mengatasi kejenuhan itu. Sekarang Pak kedua Pak pangkatnya. Pangkatnya ini Aida Ajun Inspektur 2. Masih ya Pak. Oke.